ieu dadan Mustang gitu. Dadan Mustang ti Cipeundeuy gitu. Wilujeng dongkap, wilujeng sumping di rorompok gitu nya. Alhamdulillah nih kali ini saya ketemu sama teman sedaerah, teman sekampung, yakni Kang Wildan. Sama dari Garut, cuman ini Kang Wildan ini sudah lama kan merantau ke daerah seberang Bali. Iya, ke Bali ya. Ini untuk obrolan sama Kang Wildan ini kan kita sebagai dari Garut, ini khususnya untuk sahabat dari Garut, ini kan tidak tahu nih tentang perjalanan Kang Wildan itu diawali pada tahun keberapa itu? Abit teh campurnya bahasa. Iya campur lah. Jadi ke Bali teh tahun 2010 akhir. 2010 akhir. Nah, kan lulus sekolah 2008 ya. Di Cilageni. Oh di Cilageni. Di Alia. 2010 akhir ke Bali. Gitu. Ke Bali ikut ke saudara tapi masih ya saudara ke Bali. Ya. Seiring berjalannya waktu betah sampai sekarang ya di Bali. Gitu. Selama ini aktivitas di Kang Wildan ini di Bali itu profesinya itu? Profesi karena Bali mah memang pariwisata ya. Jadinya ya pariwisata oke. Kegiatannya ya di travel lah gitu, kurang lebih travel wisata perjalanan. Mencakup di Bali, di Lombok, Jogja, sama Bandung. Tapi yang paling sering mah ya di Bali sih. Oh, jadi itu berangkat itu apa naik pesawat gitu? Pas awal ke Bali mah naik bis heula, naik bis make bis non geuning Keramat Jati nya. Keramat Jati di Terminal Cicaheum. Terus ke Bali 28 jam lah perjalanan kurang lebih lamun naik bus mah. Tapi lamun naik pesawat mah kan 1,5 jam lah rata-rata tergantung cuaca. Gitu. Pernah ke Bali Mas Teng berarti? Wow, makanya bertanya sama Kang Wildan juga kan belum pernah. Jadi kan jangankan daerah yang seberang, masih daerah sekitaran Jawa Barat juga masih jauh gitu dari berpetualangnya. Itulah jadi tahun 2010 akhir ke Bali teh. Gitu. Ini Kang Wildan ini kan kalau ini pertanyaan agak pribadi nih sedikit. Ini tentang ketemu sama istrinya itu dari mana itu Kang Wildan kan merantau ke Bali. Ini ketemu sama istrinya ini. Kalau ketemu sama istri mah di Bali. Di Bali. Ya, di Bali. Karena istri asli orang sana, orang asli, Bali. Asli orang ya, sana. Muslim. Itu udah Muslim dari dulunya. Iya dari lahir udah Muslim. Jadi kan di Bali itu tidak semua agamanya Hindu, tapi ada juga agamanya yang Islam. Banyak. Gitu. Cuma memang paling banyak agama Hindu di sana. Jadi jumlah penduduk Bali teh sekitar 4 jutaan lah kurang lebih ya. Tapi umat Muslim mah ngan 10% kira-kira. Jadi memang persentasina loba penduduk Bali anu beragama Hindu dan kita semua di sana ya saling berbaur, akur lah. Saling berbaur. Kalau itu sama orang sana kan di Bali yang beragama Hindu sama Islam itu antara toleransi. Ya. Terus jarak itu tempat beribadahnya apa itu berdekatan apa? Tergantung sih. Lamun di daerah pariwisata, aya namanya satu daerah di Nusa Dua, dia masjid, dia gereja, terus dia wihara. Pokoknya 5 agama berdampingan jadi satu.
Jadi memang hirupna rukun lah, rukun dan saling menghargai. Ya. Tapi kalau di daerah-daerah, misalkan anggap di kota Denpasar, jarak masjid ke masjid itu lumayan jauh. Misal dari sini masjid jaraknya sekitar 1-3 kilo lagi mungkin. Tapi kan di Garut ya, karena kita banyak muslimnya, jadi masjid setiap RT aya masjid gitu. Ada di Bali mah tidak semuanya atau masjidnya berdekatan gitu. Kalau itu menjelang hari sepi, Nyepi. hari nyepi itu tuh. Itu kalau menjelang hari nyepi itu di jalanan emang terlihat sepi. Nah, jadi lamun hari raya nyepi di Bali emang benar-benar sepi. Bandara ditutup, terus pelabuhan ditutup. Jadi memang tidak ada aktivitas kecuali cicing di dalam rumah, diem di rumah. Nah, kita sebagai warga muslim ya kita pun menghargai. Jadi kita pun tetap diem di rumah, gak boleh ngapa-ngapain gitu. Selama 24 jam. Oh, 24 jam. Kurang lebih. Itu kendaraan tidak ada aktivitas. Tidak ada. Jadi cari cinga di imah teka mana. Tapi seperti aparat keamanan seperti Ada, polisi. ya kecuali kita ada namanya pecalang polisi adat ya. Kalau di bahasa Indonesia itu ya polisi adat. Jadi membantu. Kalau mungkin kalau di Indonesia mah satpam kali ya. Tapi ini mah khusus ada di Bali namanya pecalang, petugas keamanan. Nah jadi teman-teman pecalang mah saat nyepi itu ya mereka keliling patroli karena kan tetap mantau keamanan lah. Nah kita yang menjalankan nyepi ya pada diem aja di rumah. Bandara aja ditutup kan. Gitu. Iya. Tapi itu satu kejadian apa pernah terlihat sama Kang Wildan itu ada orang yang istilahnya nekat gitu dilarang tapi suka pernah gitu. Pernah saya ada kejadian jadi memang dia nggak tahu kalau di Bali itu pas nyepinya nggak boleh kemana-mana nih. Nah karena dia nggak tahu dia jalan kaki ke Banjar itu kalau di sini tuh paguyuban RW lah ya. Tapi di sana mah namanya Banjar. Ada dia jalan-jalan ke sekitaran Banjar ditangkap. Nah, ditangkap karena memang nggak tahu. Jadinya dikasih tahu lah sama si petugasnya nggak boleh kayak gini. Karena memang harus diam di rumah. Boleh keluar saat nyepi apabila urgent, darurat. Misalkan ada yang kecelakaan di rumah pas nyepi misalkan kita antar tetap ke rumah sakit karena rumah sakit tetap buka. Iya, ada yang melahirkan atau misalkan ada kecelakaan boleh, tapi biasanya didampingi juga sama petugas tadi pecalang ya, gitu. Kalau sanksinya itu berupa teguran ya. Biasanya sih cuma teguran karena memang pada umumnya kalau mau nyepi ya masyarakat di Bali udah pada tahu nggak boleh keluar. Biasanya mungkin kalau memang dia ada yang melanggar tuh saya rasa nggak disengaja sih, mungkin karena ketidaktahuan makanya terjadi pelanggaran itu. Gitu. Itu awal pertama Kang Wildan itu kan merantau ke Bali ini awal pertama kesan pertama orang-orang di sana sama kita ini gimana gitu sebagai warga pribumi sama tamu ya. Gitu. Kalau Bali kan memang terkenal dari dulu teh warga yang ramah, khususnya Indonesia kan emang terkenal orang-orangnya ramah gitu. Nah di Bali pun demikian, mereka sangat welcome sekali sama siapapun ya. Makanya tamu atau wisatawan yang berkunjung ke Bali betah sampai berulang-ulang karena memang ramah pisan, ramah banget lah. Gitu. Sisi lain dari Bali ini sama Kang Wildan ini kalau live lebih bagus. Kalau ini sama ini sama Kang Wildan sisi lain nih cerita-cerita dari Bali dari sisi yang kan kita jangan bicara tentang yang positifnya, ini sisi negatifnya nih yang pernah Kang Wildan dialami ini di Bali itu orang-orang kan orang baik tentu kan ada orang yang kurang pasnya, orang yang
istilahnya orang yang jahat sama kita ini, apakah pernah terjadi dialami sama Kang Wildan? Sejauh ini sih belum pernah ya, karena saya ketemu orang-orang baik terus, alhamdulillahnya gitu. Saya percaya sih kalau kita nanam kebaikan dimanapun ya pasti ketemunya yang baik-baik lagi. Jadi selama ini belum pernah sampai dijahatin ketemu orang. Karena memang saya sangat mencintai Bali ya, selain Garut ya. Karena memang Bali ya pokoknya bikin betah lah Kang Masteng, makanya harus ke Bali nih kapan-kapan. Itu ada berapa pantai ini? Selain Pantai Sanur itu yang tahu dari saya ini Pantai Sanur. Yang paling terkenal memang Pantai Kute ya. Pantai Kute itu memang udah terkenal banget lah. Jadi kalau ke Bali nggak ke Pantai Kuta ya rugi istilahnya. Karena memang terkenalnya Pantai Kuta banyak, ada Pantai Kuta, Pantai Sanur, ada Pantai Serangan dan lain-lain. Pokoknya mah Bali mah memang dikelilingin sama pantai. Gitu. Emang itu luasnya sama dengan Garut itu? Ada yang bilang Bali itu sama luasnya dengan Garut. Kalau luas saya kurang begitu memahami ya berapa. Yang jelas setahu saya itu Bali itu ada, kalau nggak salah ya, sekitar 8 kabupaten dan 1 kota. Kalau nggak salah. 8 kabupaten, 1 kota. 1 kota, 1 kota, Kota Denpasar. Oh, kota ibu kota. Ibu kotanya. Itu ini kalau nggak keliru ya. Pokoknya antara 8 kabupaten atau 7 kabupaten. Gitu. Kalau untuk luasnya sendiri saya kurang tahu ya. Pokoknya mah ya bisa keliling Bali dalam waktu seminggu. Di Bali bisa lah keliling ke Bali. Tempat-tempat wisata kan di Bali menyebar tuh, utara, selatan, timur, tengah. Kalau pengen ke Papai seminggu ke Balinya, jadi kita bisa explore atau jalan-jalan di Bali Selatan, Bali Utara, sampai pokoknya sekeliling Pulau Bali lah. Gitu. Itu yang bule-bule itu yang di pantai masih banyak gitu, yang suka tidur-tiduran, berjemur. Nya aya wae sih, karena memang Bali kan dari dulu memang terkenal pantainya ya. Iya, terkenal. Jadi memang itu satu daya tarik sendiri bagi wisatawan. Iya kan, kalau orang-orang bule, istilahnya orang-orang Eropa, orang-orang yang di Amerika itu kan tahu Indonesianya itu kan tahu dari Balinya. Iya. Jadi memang ada cerita lucu juga. Where are you from? Kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Kadang si bule teh tak apalan, di mana Indonesia? Ada bule yang kayak gitu. Tapi kalau dibilang dari Bali, oh Bali, I know, saya tahu gitu kan. Jadi memang ada bule juga yang nggak tahu Indonesia, gitu. Lebih kenalnya Bali. Tuh. Jadi di Bali memang terkenalnya ya tempat wisata. Pokoknya mah tamu-tamu pasti pada betah lah kalau ke Bali mah ya. Aduh, mendengar ini dari Kang Wildan ini terasa nih, mendengar cerita-ceritanya, saya juga jadi kepengen gitu. Untuk sahabat nih yang ada cerita-cerita dari Bali ini bisa komen di bawah, bisa komen lah bagaimana ini tentang perjalanan di Bali, atau tinggalkan pesan, bisa bertanya nih sama Kang Wildan tentang bagaimana situasi di Bali. Nah, kebetulan ini Kang Wildan juga kan punya channelnya kan? Iya, channel itu channel keluarga. Lebih ke channel keluarga lah. Keluarga. Nah ini namanya Ziaza TV. Namanya sekali lagi Ziaza TV, pakai Z semua. Itu untuk channel yang keduanya itu? Kalau yang kedua mah sebenarnya lebih ke seru-seruan sama teman-teman. Channel main band lah. Itu mah karena hobi dari dulu ya. Tapi channel utama mah ya itu yang aktivitas sama keluarga, yang Ziaza TV. Ini nih sahabat nih,
ini kan saya lagi kalau melihat dari channel ini seniornya ini Kang Will dan Sama-sama saya ini belajar. lagi belajar ini. Ini kita tanya awal ini Kang Wilan ini terjun dari YouTube ini di awal di Kapan? ya kapan punya sampai kepikiran ini tentang YouTube ini bagaimana? Kalau YouTube memang baru ya dari 2019 ya kalau nggak salah. Jadi pas awal mula corona. Nah, karena kan memang pas di Bali pas corona secara nasional waktu itu ya di lockdown kan. Ya, Nah, jadi kan pariwisata Bali di close sementara saat itu. Ya. Makanya tak ada kegiatan. Dan saya kan waktu itu punya alat lah, ada kamera dan lain-lain. Ya udahlah. Sambil ngisi waktu, yuk bikin YouTube sama anak. Jadi 2019. 2019. Oh, berarti sama channel Dadan Maseng itu beda 1 tahun ya. Kurang lebih. Kalau aku 2020. Iya. 2018 lah kira-kira. Jadi awal mula lockdown, jadi bikin YouTube. YouTube. Dan memang YouTube-nya khusus buat anak-anak jak budak. Jadi kegiatannya sehari-hari ya budak. Sehari-hari. Kalau melihat dari konten itu anak-anaknya itu putra sulungnya itu Anak pertama Anak saya udah pertama. punya 2 ya, Ya. cowok dan cewek Ya. 7 tahun sama 4 tahun ya gitu. itu udah kelihatannya lucu, udah seperti emang awal mulanya diajarin cara itu gitunya sama Kalau sebenarnya saya udah bingung ya budaknya bakat di mana itunya. Dan kalau sebenarnya kalau saya memang ketemu orang baru teh lebih cenderung pendiam gitunya. Tapi teuing di mana budak wanya. Jadi emang bisa dengan sendirinya, hai teman-teman. Hai teman-teman, iya. Saya lagi di sini Iya, bla bla bla. Bisa jadi mungkin karena sering nonton YouTube orang juga. Jadi dia ngeliat bisa jadi. Tapi kalau secara ngajarin ayo gini-gini enggak. Tapi kalau saya bikin konten paling ngasih tahu umumnya aja. Ayo sekarang kamu ngomong ini ya tentang ini. Udah. Jadi maneh nawe no ngaieukeun sendiri, ngomong sendiri gitu. jadi kan IQ-nya masih wah bagus ya. Kalau tahap-tahap anak seperti beda lagi dengan Dadan Mas teh belajar ke YouTube di usia yang segini kan aduh banyak kata-kata yang Ngeblank. ya ngeblank lah. Ya sama-sama belajar. Abi ge masih belajar, sama-sama belajar, saling merangkul. Saling merangkul ya. Ini saya pertama kali ini sama ketemu itu sama pemilihan pilkades ya, ketemu Pas pilkades ketemu di kantor desa. kantor desa. Karangmulia. Cuman ini waktu itu kan kepikiran pengen collab. Ini kan namanya collab kan, Iya. pengen collab kan. Cuman waktunya Iya. waktu itu belum pas. Kebetulan nih sekarang nih sama Kang Widan ini untuk dari YouTube nih sekalian saya menggali tentang pengalaman ini Kang Widan ini itu untuk monetnya itu udah berapa bulan ini Kang Widan, udah berapa tahun mungkin kan? Kalau monet masih ya baru-baru lah. Jadi Baru-baru. karena memang yang lama itu ngejar jam tayang ya. Jadi memang harus leukeun, bahasa Sunda ya harus leukeun. Jadi terus saya update konten nanti seiring berjalannya waktu ya pasti we diverifikasi. Itu subscribe dulu itu yang dikumpulin apa jam tayangnya? Tergantung ya, ada memang channel yang dia jam tayangnya udah cepet. Ya. Ada juga channel yang subscribernya duluan. Tergantung. Ada yang duluan di subscribernya, ada yang jam tayangnya duluan. Karena kenapa? Ini mungkin karena konten yang disajikan mungkin mungkin kurang menarik apa gimana. Jadinya ya mungkin orang yang nonton pun
kurang tertarik. Jadi kalau menurut saya ya dua hal itu antara jam tayang sama subscriber tuh ya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kembali lagi nanti ke penonton gitu. Kalau berapa lama saya nggak bisa nentuin berapa lamanya, cuma ya kalau memang mau jadi YouTube penting sering update aja. Dan sabarlah, nanti juga lah kalau udah rezeki mah ya. Tidak kemana gitu ya. Itu awal itu yang dialami sama Kang Wildan ini, begitu kita ini terima surat itu kan dari tim YouTube itu, ini gimana ini perasaan ini kan kita ini selama lockdown terus bikin konten pas monetisasinya ini. Ya tentunya seneng ya, jadi istilahnya ada hasilnya gitu kan. Meskipun ya lama nunggunya, tapi ya itu yang jelas seneng aja lah perasaan gitu. Pokoknya mah ya bertahap lah gitu. Jadi gitulah bieu teh tos break makan heula non teh martabak gitu cerita namanya. Ini tentang ini lokasi-lokasi yang di Bali itu apa bisa dilihat tempat-tempat yang bagus. Nah, kalau mau lihat-lihat tempat yang bagus bisa juga di sini nih, di Instagram saya nih. Nanti bisa dilihat teman-teman di Wonderful Bali Tour. Memang spesialis untuk travel atau jalan-jalan ke Bali. Teman-teman bisa lihat di sini. Gitu. Pokoknya kalau mau ke Bali juga bisa ya dia menghubungi Wonderful Bali Tour. Atau ke YouTube-nya yang bisa komen di Ziaza TV. Karena YouTube Ziaza TV pun kadang saya nge-review ke hotel-hotel, nge-review ke villa-villa. Misalkan ada villa atau hotel pengen didatengin, saya sambil bikin konten. Gitu. Ya. Jangan lupa ini asli dari Kadungora Garut. Jikalau sahabat semuanya berkunjung ke Bali, melihat Kang Wildan ini dijamin orangnya baik, orangnya tenang, bisa diajak ngobrol yang enak. Saya juga sering curhat, saling berbagi tentang ilmu YouTube sama Kang Wildan. Kang Wildan good. Kalau mengingat tentang sama Kang Wildan ini kangennya, wah saat ketemunya ngobrolnya tidak ada ujungnya sampai subuh. Sampai subuh juga sih ya. Mengingat ini waktu kita kan perlu istirahat, terus situasinya kita mesti fresh aktivitas. Ini Kang Wildan ya, suatu saat Kang Wildan ketemu lagi, kita bisa ngobrol lagi di sini. Yang mau tanya-tanya mah bebas, boleh di komentar ya. Tapi kita sebelum mengakhiri ini obrolan sama Kang Wildan, kita alangkah lebih baiknya pesan dan kesan dari Kang Wildan untuk sahabat semuanya nih, khususnya untuk orang Garut nih. Kesan dari Kang Wildan kan udah lama di Bali ini, bagaimana? Kesan dan pesan naonnya? Ya kalau dari saya mah doa terbaik aja buat semuanya, semoga sehat selalu dimanapun, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan bermanfaat bagi orang banyak. Eta pesan dari saya, moto hidup lah. Itu moto hidup itu. Bermanfaat bagi orang lain. Udah gitu aja. Nah, saya akhiri ini di obrolan sama Kang Wildan ini, saya ucapkan buat Kang Wildan ya, terima kasih. Atur nuhun nih, udah ini bikin ini martabak nih, udah mantap pisan, udah. Ya. Sedikit apa? Ya, dadah. Tenun yuk, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.